Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan beberapa nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga pada detik ini kita bisa masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertolabul ilmi guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga yaumul qiyamah nanti kita benar-benar mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan mengutarakan tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini merupakan kitab suci bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang berisi petunjuk, yang berisi hidayah kepada jalan yang lurus, jalan sebuah keselamatan, yakni Shiratal Mustaqim. Al-Quran ini juga merupakan petunjuk untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa khususnya, dan petunjuk bagi orang-orang yang ada di alam semesta ini, petunjuk umumnya. Nah, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang mempunyai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sumber rujukan bagi kehidupan manusia. Tanpa kitab suci Al-Quran, manusia akan menyimpang dan tersesat dari tujuan yang sebenarnya. Allah menciptakan manusia untuk apa kira-kira? Untuk beribadah. Al-Quran sudah menjelaskan, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Makanya tujuannya bagaimana kita ciptakan Allah untuk beribadah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah kita membaca Al-Quran. Nah, kira-kira apa? Keutamaan untuk membaca Al-Quran itu apa saja kira-kira? Tolong didengerin dan diresapi. Oke. Antara lain adalah, yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Bayangkan, membaca Al-Quran satu hurufnya saja Allah berikan balasan 10 kali kebaikan. Enak orang Islam kayak gini, baca Quran tok satu huruf Allah memberikan balasan 10 kebaikan. Kalau toh memang benar-benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Makanya kalau membaca Al-Quran digurukan. Ngaji sama siapa? Ya, nih. Yang kedua, keutamanya adalah kita membaca Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat kita, akan mendapatkan darajatul ulyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya, serta mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan ketenangan hati karena Al-Quran sebagai obat. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan aku turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Al-Quran ini. Al-Quran sebagai obat. Kalau kita sakit, bacalah Al-Quran. Insya Allah. Yakin, ainul yakin, hakul yakin dalam hati kita. Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Karena kalam Allah ini insya Allah tanpa diragukan
Kalau kita yakin, pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, sebagai obat. Ini yang ketiga. Keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah kita akan mendapat pertolongan Allah pada hari kiamat nanti. Ditegaskan dalam sabda baginda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran besok akan datang hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, akan menjadi pembela, akan memberikan syafaat kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Selanjutnya yang kelima, keutamaan membaca Al-Quran yakni menghantarkan kemudahan ketika kita menghadap Allah. Ya, ketika kita sowan, insya Allah dengan barokahnya Al-Quran, dengan sir-sirnya Al-Quran, cahaya Al-Quran akan membawa kita dalam kemudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita akan dihadiri oleh para malaikatnya Allah dengan mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Bayangkan kehebatan Al-Quran kayak gini. Dan yang terakhir, keutamaan Al-Quran adalah kita akan diakui sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran hum ahlullah, ya. Ahli Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Cara membacanya, ya, mempelajari isi Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, semuanya akan kita jalankan insya Allah, ya, dipertegas oleh baginda Rasulullah, Ahlul Quran hum ahlullah. Allah itu mempunyai keluarga dari manusia. Siapa itu? Ya, adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran Karim. Di samping Al-Quran sebagai petunjuk di jalan yang lurus, Al-Quran juga berfungsi untuk syafi'an li ashabi, pembela terhadap orang yang gemar membaca Al-Quran. Semoga kita, keluarga kita termasuk dijadikan oleh Allah bin ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari kami semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.